Shalom. Saudara, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya percaya saudara sudah sering dan banyak sekali dengar firman Tuhan. Tetapi yang saya mau bagikan adalah visi Tuhan, saudara. Saudara, hari itu pada waktu saya sedang berdoa, Tuhan bilang, kumpulkan semua veteran. Tuhan ngomong begitu, saudara. Saudara, mereka yang di atas umur 60. Sebenarnya pesannya pertamanya begitu, saudara. Tapi kemudian diturunkan sama Bu Iren. Bu Iren bilang 50 aja katanya ya. Saudara, sebenarnya Tuhan bilang gini, kumpulkan semua yang di atas 60. Dan Tuhan bilang, karena waktunya sangat singkat. Kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah sangat singkat. Dunia ini sedang menuju kepada kehancurannya. Saudara, Tuhan bilang antikris dan semua yang jahat itu akan bangkit. Dan Tuhan bilang kalau semua veteran tidak angkat senjata, tidak berdiri dan tidak berdoa, maka tidak bisa. Saudara, kegelapan akan menang. Karena itulah Tuhan bilang panggil mereka, bawa mereka untuk siap, untuk berperang, untuk berdoa, untuk menjadi tudung, untuk menjadi saudara pensyafaat buat seluruh dunia. Saudara, karena itu kalau saudara hari ini di sini, saudara, kita ini tidak dianggap oleh Tuhan sebagai yang sudah tua. Saya juga sama, saudara, 60-an. Tapi Tuhan bilang ke saya, gak ada waktu ya untuk berhenti. Tapi terus gaspal. Karena itu saya juga mau bilang sama saudara, saudara ini gak dianggap tua sama Tuhan. Malah Tuhan panggil saudara masuk lagi. Untuk apa? Untuk perang, untuk doa, untuk syafaat sebagai golden knight. Artinya apa, saudara? Saudara pasukan golden, emas. Saudara dipanggilnya ini golden knight. Artinya pasukan emas, pasukan terhebat. Saudara, sebenarnya saya ini juga rada-rada begini ya, gitu, saudara. Yang gak berani bilang enggak, tapi agak menghela nafas kayak tadi opungnya Obaja kalau doa, Obaja, gitu ya. Saudara, saya juga agak begitu, saudara. Saya gak berani bilang Tuhan, saya gak mau, tapi saya gini, 80 Tuhan. Kaleb umur berapa perang? 80. Kaleb pilih siapa? Pilih raksasa, pilih tempat yang paling berat, betul? Saya bilang, pilih raksasa Tuhan, pilih yang paling berat. Maryam umur berapa? Nari rebana, 80 Tuhan. Tuhan bilang begini, mereka punya kekuatan sangat besar. Kamu harus tahu, yang bisa berdoa berjam-jam mereka. Yang bisa bersyafaat tidak berhenti mereka. Yang bisa bahkan tidak tidur mereka. Saudara, karena itu jangan ada satupun dari antara saudara yang merasa bahwa ini cuma sekedar kumpul-kumpulan. Saudara dipanggil untuk masuk lagi ke medan peperangan. Saudara tadi dengar apa yang dikatakan Bu Ginting. Kami ini yang ada di sekolah, kami miris, saudara. Saudara, ini kenyataan data. Ini bukan Alkitab, ini data. Saudara tahu anak SD, SMP, SMA di Indonesia yang tidak perawan, saudara, itu sudah 70%. Saudara mau tahu data? Anak SD yang sudah tahu tentang pornografi, saudara, 50%. Apa enggak nyek? Hari ini yang lebih lagi ngeri, saudara. Tapi Indonesia itu masih paling mending dibanding dunia yang lain, seluruh dunia. Bapak Ibu tahu ya, gender kita itu kan diciptakan laki dan perempuan. Tapi ini WHO seluruh dunia artinya mengakui 6 gender. WHO itu tidak mengakui 2 loh, saudara, 6.
Saudara, mereka mengakui laki perempuan, laki yang jadi perempuan, perempuan yang jadi laki. Saudara, mereka mengakui dua gender. Dia mengakui no gender. Tapi Thailand, mereka punya berapa? 16 gender. Saudara, ini menyakitkan hati Tuhan. Dan inilah yang iblis, saudara, sedang kerjakan. Karena itu saya mau ajak kita semua untuk bangkit. Karena Tuhan bilang, nak, doa. Tahukah saudara hari ini? Saudara, ini data sekali lagi. Kalau zaman kita konsentrasi doa, ya, enggak lihat yang bagus-bagus kayak LED begini, cuma diem. Saudara, itu tanpa belajar bisa 2 jam. Tapi saudara tahu konsentrasi anak sekarang, kalau tidak ada yang bagus-bagus ya, saudara, berapa mereka bisa diem atau baca buku atau belajar? Saudara, cuma tinggal 20 menit. Kenapa iblis merusak dengan semua yang instan? Sampai mereka sudah tidak bisa, kalau tidak ada yang bagus, mata mereka nggak kena handphone, mereka nggak bisa konsentrasi, mereka bobok, capek atau males. Karena itulah Tuhan bilang, nak, kalau kau nggak bangkitkan veteran untuk berdoa, generasi yang sekarang sangat susah berdoa. Tapi saudara adalah orang-orang yang terlatih untuk berdoa. Seperti tadi, opungnya yang berdoa tidak pernah berhenti. Saya bersyukur saya lihat ayah saya yang setiap pagi, dari jam 4 sampai jam 7. Dia akan berlutut, saudara, dan terus berdoa dan berdoa. Tapi saya juga lihat opa saya, saudara. Opa saya, saudara, setiap jam 11 siang sampai jam 1 dia bersila dan berdoa. Saudara, dan dia selesai jam 1 tepat tanpa weker. Kemudian makan siang. Saya pernah guyon sama opa, saya bilang ini, opa itu gak pernah pakai weker, gak ada bunyi titit, terus kemudian dia doa. Tapi jam 11 opa selalu tahu dan langsung bersila. Jam 1 opa saya gak pernah melek, buka mata, merem, ngintip jam berapa. Tapi jam 1 pasti buka mata. Terus saya bilang, kenapa opa? Dia bilang, karena saya lakukan sudah 30 tahun. Sampai badan saya ini sudah punya ritme. Jam 11 pasti harus berdoa. Jam 1 pasti selesai. Dan saya akan sebutkan semua nama. Opa saya itu anaknya 10, saudara. Jadi dia bilang begini sama saya sebutin satu-satu, nanti pas jam 1 selesai, katanya. Ya, dia sebutin satu dengan anaknya, dengan cucunya, mantunya. Dia doakan, dia ucapkan berkat buat Indonesia, buat apa, pas katanya jam 1 selesai. Dan hari ini saya mau berkata, saudara dipanggil untuk menjadi pasukan terdahsyat yang sekali lagi seperti Musa membawa bangsa ini keluar dari penjajahan, dari kejahatan, dari kesakitan, dari apapun, saudara. Dan dia masuk kepada terang Tuhan yang ajaib. Tapi saudara juga dibawa, dipanggil seperti Kaleb. Saudara berperang melawan raksasa. Raksasa yang paling mengerikan hari ini adalah antikris. Mereka membuat orang-orang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak peduli sama Tuhan. Tapi juga ada yang namanya roh kesakitan. Saudara, itu ngeri sekali. Seperti yang tadi Bu Ginting bilang. Saudara, saya itu sampai bingung ya. Zaman kita digebukin orang tua itu kan biasa ya. Paling cuma bilang gini, ya minta maaf, selesai kan. Saudara, apalagi kalau kita dibentak gini, goblok, bego, udah biasa lah. Ya, Saudara, kalau misalnya kita dijewer, udah biasa. Tapi hari ini, saudara, kalau ada anak dibilangin begini aja sama orang tuanya, kamu kenapa sih gak mau belajar bikin malu orang tua? Bisa nangis 3 hari.
Terus bilangnya, saya nggak kepake, saya dibuang orang tua, bisa bunuh diri. Saudara berkata, ini apa? Ini yang namanya roh kesakitan. Saudara, itu ada sebuah roh yang membuat orang jadi depresi, orang merasa ditolak. Saudara, orang merasa apapun menyakitkan dia. Saya berdoa supaya kita mengerti itu musuh kita. Saudara, ada roh apalagi hari-hari ini cuaca ekstrim. Saudara tahu di Thailand hari ini 50 derajat Celcius, saudara. Sampai ada banyak yang mati karena ada El Nino. Saudara, ada begitu banyak kekacauan sampai gagal panen. Saudara tahu di mana-mana banjir. Di daerah-daerah yang menghasilkan padi semua banjir. Dan itu menyebabkan saudara, harga beras makin lama makin mahal. Dan itu bukan terjadi cuma di Indonesia. Pak Jokowi itu bukannya tidak usaha. Dia itu sampai minta ke Thailand, minta ke Cina, minta saudara ke Vietnam. Dan mereka semua gagal panen. Jadi kita perlu berdoa, saudara. Hanya doa yang melindungi kita. Saudara, kalau sampai hari ini di Indonesia suhu masih seperti ini cuma karena anugerah. Karena seharusnya El Nino itu kena Indonesia juga. Jadi saya mau berkata, saudara, di tempat ini bukan hanya sekedar untuk berkumpul, tapi sudah dipanggil untuk menjadi pendoa-pendoa ajaib. Ya, saudara, mulai hari ini, nanti kalau boleh, kalau ada waktu, saudara masuk ke kelompok-kelompok 10 orang dan kita mulai berdoa. Ya, saudara, mari berdoa dengan suara keras. Berdoa untuk semuanya, saudara. Untuk menahan yang namanya cuaca ekstrim. Untuk menahan yang namanya bencana. Siapa yang kemarin merasakan gempa? Wah, lumayan, ada beberapa, saya enggak. Saya enggak tidur loh, saudara. Saudara, itu jam 11 berapa ya gempanya ya? Setengah 12 ya? Setengah 12, saudara. Saya lagi santai-santai nonton TV, saudara, dan kemudian di chat sama anak saya, sama menantu, sama orang-orang Mahanaim. Bu, gempa. Hah? Kok saya nggak kerasa ya? Gawat nih. Ya, saya ini udah ketuaan kali, kurang kerasa nih ya. Saudara, tapi katanya gini, di Mahanaim kenceng banget katanya. Ya, kerasa banget goyangnya. Saya bilang, wah, mungkin karena saya tidak, saya tinggal di lantai 2 sih, saudara ya. Tapi saya nggak kerasa sama sekali goyangnya, gawat. Nah, saudara, sekali lagi kita harus menahan gempa. Saudara mungkin bilang, Bu, bagaimana bisa? Doa bisa. Bukankah badai Tuhan cuma berkata berhenti dan semuanya menjadi tenang? Secara hitungan, saudara, di bawah Pulau Jawa itu ada yang namanya sesar. Kalau saudara tanya, Bu, kenapa namanya sesar? Sama. Kalau saudara operasi sesar, artinya belahan. Saudara, dan belahan ini tahun ini atau tahun depan akan hancur, saudara. Dan begitu hancur, bam, ke bawah. Maka dalam nama Yesus tidak, Pulau Jawa akan terbelah jadi 2. Saudara, ini ilmu pengetahuan, ini bukan ramal. Tapi untuk itulah kita dipanggil untuk berdoa. Amin. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selama ada yang menahannya, ayatnya ada. Selama ada yang menahannya, maka itu semua tidak akan terjadi. Amin. Saudara, ada lagi yang sangat-sangat saya pengen bagikan buat saudara. Ini yang saya mau ajak nanti juga saudara berdoa di kelompok masing-masing atau di rumah. Saudara, hari itu saya mimpi, saudara, 4 tahun yang lalu. Saya mimpi tiba-tiba gelap gulita 3 hari 3 malam. Saudara, dan kemudian orang mulai menjarah semuanya, saudara. Saudara, di bagian tempat yang lain dikatakan ada tsunami. Di bagian yang lain ada radiasi. Dan kemudian saudara, itu semuanya hari itu mimpi saya ya, cucu saya masih kecil.
Dan saya bilang begini, tidak ada lagi yang bisa main keluar. Karena di luar rumah akan ada terkontaminasi. Saudara dan saya tidak tahu hari itu. Sekarang saya tahu. Israel, Iran, Amerika, Rusia semua punya nuklir. Dan kalau mereka main nuklir, maka seluruh dunia akan gelap gulita, saudara. Dan seluruh dunia akan terkontaminasi. Beberapa hari yang lalu tiba-tiba Tuhan bilang begini sama saya. Apakah kamu tega kalau anak-anakmu tidak bisa lagi main keluar? Apakah kamu tega kalau cucumu bahkan tidak bisa minum susu? Air aja susah karena semua terkontaminasi. Dan saya bilang, Tuhan enggak. Dan Tuhan bilang, kalau kamu tidak mau itu terjadi, bangkit dan berdoa, puasa, supaya itu jangan terjadi. Secara hitungan, bapak-bapak yang mengikuti berita tahu, setiap hari suasana makin panas. Perang dunia ketiga bisa saja terjadi kapan saja. Kapan saja. Iran menyerang minggu lalu 200 drone ke Israel. Israel balik nyerang 200, balikin lagi 200. Saudara, kemudian Rusia mulai berkata, saya bantu. Saudara, Amerika berkata, saya bantu. Kalau ini kita tidak biarkan, dengan cara kita berdoa dan berkata stop. Setidaknya kalau saudara tidak tahu mesti nyanyi apa, mesti buat apa, nyanyi sekeras-kerasnya shalom. Saudara tinggal nyanyi, doa buat shalom, buat dunia. Sudah seperti itu aja. Ibu saya itu bukan orang yang bisa diem. Tapi ibu saya kalau nyanyi powerful, saudara. Dia nyanyi mungkin bisa 30 kali diulang sampai itu menjadi kenyataan. Dan saya mau berkata, nyanyian saudara itu akan sangat berarti. Nyanyi saudara, doa buat shalom, buat dunia, maka itu sangat berarti. Itu akan menjadi kekuatan yang ajaib. Saudara, saya ini hari-hari ini sedang sangat-sangat hektik, sibuk. Maafkan saya kalau nanti juga tidak bisa menemani saudara sampai akhir. Karena saya sedang mengatur, menyelidiki saudara bahan untuk doa di Israel. 1 minggu lagi teman-teman kita akan doa di Israel. Dan saya berdoa biar doa ini menghentikan semua perang di Timur Tengah. Dengan berdoa minta shalom atas Israel. Minta shalom atas Palestina. Atas semua negara di sana. Kita tidak bela siapapun. Kita tidak bela Israel atau Palestina, tapi kita doa minta shalom. Amin. Supaya semua pikirannya waras, semua pikirannya adem. Ya, tidak ada yang mencet bom. Semuanya berkata demi anak cucu. Semuanya bernahan diri. Saya percaya bagi Tuhan tidak susah untuk melakukan itu buat kita. Nah, sekarang mari kita belajar mulai dari kita. Mazmur 51 ayat 12 dan 13. Buatlah aku gembira lagi karena keselamatan daripadamu. Berikanlah aku hati yang rela, ya, untuk taat kepadamu. Maka aku akan mengajarkan jalanmu. Saudara, inilah tugas Golden Night. Saudara ya. Saudara, yang pertama apa? Gembira. Nah saudara, banyak orang itu hidupnya penuh dengan mengeluh. Aduh, badan rentak semua. Aduh, enggak punya uang pensiun, hidup cuma mepet. Saudara, kalau kita ini punya persoalan, ditambah mengeluh, itu jadi 1000 persoalan. Tapi kalau kita itu punya persoalan ditambah dengan gembira, maka tiba-tiba persoalan kita jadi 0, saudara.
Karena Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat. Saudara mulailah bergembira. Bergembira itu pilihan. Bergembira itu bukan keadaan. Sekali lagi, ayo kita bilang, bergembira adalah pilihan. Bergembira bukan keadaan. Nah, saudara mungkin tanya, gimana maksudnya, Bu? Saudara, kita bisa tidak puas dengan apapun juga. Nah, saudara bisa bangun dan berkata gini, kenapa ya sekarang kaku-kaku? Kenapa ya anak tidak ada yang sayang saya? Kenapa ya saya tinggal sendirian? Tapi saudara bisa memilih begini, bangun kaku-kaku, saudara mulai senam. Shalom, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Nah, ini pilihan, betul? Saudara bilang anak semua sibuk, saudara bilang ini, yes, berarti anak saya sukses. Dan saya juga akan sibuk buat Tuhan. Nah, ini bergembira. Saudara kemudian nanti saudara ya, mungkin uangnya pas-pasan. Saudara bisa mengeluh, kenapa uang pas-pasan bisa gini? Bagus, biar saya diet, makannya yang sehat aja. Cukup sayur aja, enggak usah banyak-banyak. Saudara lo, apapun bisa dilihat dari dua sisi. Saudara, saya ini sekarang tinggal sendirian. Benar-benar sendirian. Anak-anak saya, saudara ya, semuanya sudah punya rumah. Dan gak mungkin saya suruh tinggal di sini karena kerjanya di mana-mana. Saudara, dan saya gak ada pembantu, gak ada orang di rumah. Tapi saya bisa aja bilang ini, aduh sepi ya. Tapi saya selalu bilang ini, yes! Sekarang saya bisa kemana saja. Saya bisa melayani. Saya bisa bebas. Saya bisa melakukan sangat banyak. Karena sekarang saya waktunya buat Tuhan. Jadi sekali lagi, gembira adalah pilihan. Saudara, itu jadi obat buat kita. Dan setiap kali saudara bergembira, Alkitab itu ada banyak tentang bergembira. Yang pertama itu obat. Yang kedua ayatnya berkata itu kekuatan. Bersukacitalah, Alkitab bilang, karena sukacita adalah kekuatan. Saudara mau tahu yang ketiga, ini yang paling sakti. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa saja yang kau mau. Wow, Ibu Ginting ini bergembira. Dan tiba-tiba uangnya 1,5, saudara ya, datang. Saudara ya, saudara bayangkan. Dia cuma minta. Tapi kalau dia bilang gini, aduh golden night lagi, keluar duit lagi. Aduh kenapa sih saya mesti melayani? Kenapa sih anak-anak saya tidak ngasih saya duit? Habis saudara. Tapi ketika dia bergembira, yang ngasih bukan anaknya loh saudara. Tiba-tiba ada orang yang begitu saja memberkati. Sekali lagi, ayo bergembira. Saudara, hari-hari ini ada roh kesakitan. Dan roh kesakitan itu bisa menyerang setiap hati. Saudara, mungkin engkau berkata, Bu, ibu tidak tahu perlakuan menantu saya. Ibu tidak tahu apa yang terjadi dengan suami saya. Saudara, itu bisa menjadi roh kesakitan menusuk. Tapi kita mau belajar mengampuni. Maka saudara akan makin sehat dan makin kuat dan makin ajaib. Ada seorang ibu saudara. Dia sangat semangat. Waktu itu anaknya menikah, anak satu-satunya. Dia datang ke tempat anaknya. Dia pengen masak. Jadi dia masakin semua makanan. Ya maaf, orang Jawa makannya manis, santan. Menantunya langsung bilang ini, enggak boleh. Ini semua makanan tidak sehat. Saudara, dibuang. Hatinya cles. Saudara, dia nyuci, pengen bantuin. Saudara, menantunya bilang enggak bersih. Sekarang mendingan pakai alat. Dan kemudian ada di disinfektan. Hatinya nyes. Tapi yang paling sakit,
Pada waktu saudara, dia mau gendong cucunya. Dan menantunya bilang tidak boleh. Karena nanti cara gendongnya lain. Oma sudah tua, nanti kalau kepleset jatuh. Nanti cucunya jatuh. Saudara, hatinya sakit sekali. Tapi saya bersyukur ibu ini tidak membiarkan kesakitan itu masuk. Dia nyanyi, saudara. Dia nyembah Tuhan. Dia doakan rumah itu. Saudara, dan cucunya setiap kali dia dengar nyanyi, cucunya baru 1 tahun bisa tepuk tangan. Suaranya omanya ternyata menghibur cucunya. Dan kemudian saudara, sekali waktu cucunya itu nangis terus. Dan papa mamanya mencoba menenangkan, tidak bisa. Dan mereka sudah keletihan. Ketika mereka keletihan, ibu ini bilang, boleh enggak saya coba gendong. Akhirnya karena sudah capek bilang oke. Ketika dia gendong, dia nyanyi langsung cucunya tenang. Dan ibu ini, anaknya bilang, gimana sih caranya? Dia bilang, kamu tahu enggak? Tadi mama lihat kuasa kegelapan. Anak kecil itu peka, saudara. Suka bisa lihat roh. Bisa lihat malaikat dan bisa lihat yang enggak benar. Tapi seringkali kita menganggap enteng. Sehingga pada waktu dia dewasa, itu hilang. Saya bersyukur saya ada di keluarga yang dari kecil setiap kali saya lihat sesuatu, ayah saya berkata, betul. Dan ayah saya tidak pernah menganggap sepele. Sehingga penglihatan itu sampai hari ini tetap ada. Sekali lagi, saudara, akhirnya anaknya mau tidak mau percaya. Cucunya sangat tenang. Tapi kalau tidak ada omanya, cucunya sangat tidak tenang. Saudara, dan menantunya akhirnya percaya. Seringkali pada waktu luka, keadaan tidak menyenangkan, kita bisa pilih sakit. Kalau oma ini memilih pulang, dan dia bilang udah saya gak akan nginjek rumah anak saya lagi, maka ceritanya berbeda, betul? Tapi oma ini memilih untuk menyanyi, mendoakan saudara menjadi tiang doa buat keluarganya. Dan saya berdoa saudara seperti itu. Apapun yang hari ini saudara alami, ayo lepaskan pengampunan. Karena melepaskan pengampunan tidak pernah memberkati diri, memberkati orang lain, tapi memberkati diri sendiri. Ya. Jadi jangan pernah biarkan kesakitan itu sampai. Saya mau cerita kesaksian saya. Ini membuat saya tidak pernah mau bodoh seperti itu. Saudara, pada waktu saya di Belanda, saya dilecehkan 2 kali sama teman yang punya kunci rumah saya. Jadi teman ini bilangnya begini, saya mau belajar Alkitab. Dia dari Islam. Saya mau pindah ke Kristen. Saya mau belajar Alkitab. Laki, saudara. Saya pikir dia tulus. Ternyata itu dia pakai untuk mendekati saya. Saudara, begitu dia belajar sekali 2 kali, dia bilang gini, supaya gampang saya pinjam kunci dong. Supaya nanti kita bisa ketemu, kamu datang saya sudah masakin. Saudara, hari itu saya kasih kunci. Saudara, dan begitu dia di dalam, saya datang. Rumah itu dikunci sama dia dan saya dilecehkan. Kejadian itu 2 kali. Saudara, yang 1 kali dia tipu, bilang sama orang lain, dia sudah janjian sama saya. Singkat cerita saudara, saya begitu marah. Saya begitu sakit. Hari itu saya sampai mandi 7 kali. Karena rasanya bau orang itu tidak pernah lepas dari hidup saya. Saudara, sampai Tuhan bentak saya. Dan Tuhan bilang, jangan biarkan kesakitan. Jangan biarkan perasaan menipu dirimu. Orang itu sudah tidak ada. Baunya sudah tidak ada. Dan tidak ada yang hilang dari hidupmu. Kecuali engkau membiarkan dia membuat engkau gila. Saudara, dan hari itu
Saya pikir saya sudah beres. Tapi pria ini 1 tahun, saudara, menteror hidup saya. Saudara, di bawah itu ada intercom. Setiap kali jam 12 malam dia sengaja pencet. Det. Nanti kalau saya jawab dia sengaja ketawa. Saudara, dan itu menteror saya. Setiap kali saya ke sekolah, saudara, itu mesti melewati hutan kecil. Dan seringkali dia sembunyi di situ. Dia menteror saya. Saya minta Tuhan buat, Tuhan tolong, supaya dia pergi. Tapi Tuhan tidak lakukan apa-apa. Sampai hari itu setahun kurang lebih, ada acara kebaktian, semua penuh. Saya duduk di belakang. Dan tinggal 1 kosong di sebelah kursi saya. Tiba-tiba orang ini duduk, saudara, di sebelah saya. Hari itu rasanya, aduh, saya mau lari, jijik banget. Dan saudara, pemimpin pujiannya peka banget. Dia bilang ini, ayo kita bangkit dan kita nyanyi. Kau saudaraku dan saudariku, bergandengan tangan. Dan dia bilang gandengan tangan dan gak boleh ada yang putus. Dan dia tunjuk saya, ingat ya, dari belakang tidak boleh ada yang putus. Wah, saya udah mau keluar, saudara, saya gak tahan. Tapi hari itu Tuhan bilang gini, selesaikan atau engkau terus diteror oleh perasaanmu. Ampuni. Dan hari itu tiba-tiba saya bilang, aku mau selesai Tuhan. Saya mau mengampuni. Saya balik badan, saya tatap dia dan saya bilang, aku mengampuni. Sudah selesai. Kau saudaraku. Saya pegang. Saya nyanyi, kau saudaraku, kau saudariku. Nyanyi saya. Selesai, saya rasa lega banget. Saya pulang. Saudara mau tahu, saya pulang jam 10 malam. Itu kebaktian selesai jam 10 malam. Jam 12 malam. Orang ini ditangkap polisi. Saudara, didapati dia mencuri, pakai narkoba. Ditangkap, dipulangkan ke Indonesia. Sampai hari ini saya tidak pernah ketemu lagi. Terus saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, saya doa 1 tahun. Dan kau diam saja. Hari ini begitu saya jabat tangan, dalam 2 jam kau tangkap dia. Dan Tuhan bilang, nak, yang membuat aku tidak bisa bekerja karena engkau belum mengampuni. Sejak hari itu saya berkata, saya tidak mau bodoh. Apapun yang terjadi dalam hidup saya tidak mau sebodoh itu menghalangi Tuhan bekerja. Karena saya tidak mengampuni. Kalau hari ini masih ada kemarahan dalam hatimu, kalau hari ini masih ada sakit, ayo bereskan. Saya minta lagu mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Dan saya minta setiap kita berurusan hati kita dengan Tuhan. Saudara, yang kedua dikatakan berikan aku hati yang rela. Ada banyak dari kita tidak punya hati yang rela, saudara. Kadang-kadang kita mau ngasih uang, kita bilang, aduh Tuhan, ini kerja keras saya, ini mepet. Saudara, kadang-kadang Tuhan suruh mungkin kita untuk doa. Dan kita berkata, aduh Tuhan capek. Saudara, kadang-kadang kita Tuhan suruh untuk memberkati jalan keliling. Dan kita seringkali punya segudang alasan. Tapi hari ini saya berkata, mari kita punya hati yang rela untuk taat. Karena ketaatan itu besar kuasanya. Saudara, pelajari seluruh Alkitab, ketaatan itu pegang peranan nomor 1. Abraham tidak pernah buat KKR. Abraham tidak mengalahkan musuh yang spektakuler. Abraham tidak pernah mukjizat yang ajaib. Tapi kenapa Abraham disebut bapak orang beriman?
Kenapa agama Islam bahkan agama lain kenal Abraham? Karena Abraham dikatakan selalu apa? Taat. Disuruh keluar, taat. Dari Ur Kasdim. Disuruh mempersembahkan anak, rela, taat. Kalau saudara mau untuk taat, tiba-tiba berkatmu, keajaiban, semua itu akan terjadi. Saudara, saya punya seorang teman dan dia ditinggal pulang oleh suaminya. Dan dia berkata, Tuhan, anakku masih kecil-kecil 4 orang. Bagaimana aku bisa hidup? Dan hari itu saudara, suaminya masih punya uang sedikit. Tapi Tuhan suruh melunasi semua utang suaminya. Dan dia bilang, ini Tuhan, kalau ini saya kasih buat ngelunasin utang, habislah aku. Tapi dia taat. Saudara, dia bilang ngadep ke semua orang yang dia suaminya utang. Dan dia bilang, saya cuma punya sedikit, bisa enggak dianggap lunas? Akhirnya semua bilang oke, lunas. Tapi dia enggak punya uang 1 sen pun. Malamnya dia doa dan bilang, Tuhan, sekarang gimana? Saya ini enggak punya uang sama sekali. Dan hari itu tiba-tiba di malam dia kasih mimpi. Saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang tahu segala hal. Dia kasih mimpinya aneka sate. Sate tempe, sate tahu, sate saudara ya, sapi, sate empela. Saudara, aneka sate termasuk bumbunya. Jadi setiap sate itu bumbunya beda-beda saudara. Sate kerang. Dan kemudian saudara, dia besok paginya bangun, saudara, dia beli semua barang yang murah, enggak mahal-mahal. Sate tahu, tempe, kerang, ati, empela, sate ceker. Saudara, dan dia masak seperti yang dia lihat di mimpi. Dan dia mulai suruh teman-teman rasa. Begitu temannya rasa ya, 1 paket sate macam-macam, semua bilang ini, pesan lagi, enak tenan. Saudara, saya percepat ya. Bayangkan saudara, dalam seketika semua toko, semua mana-mana terkenal dengan satenya. Gara-gara satenya, dia ini biasanya pas-pasan, bahkan suaminya punya utang. 4 anaknya semua sekolah di luar negeri. Dan dia punya rumah, dia punya mobil. Dan dia berkata begini, hari itu kalau saya tidak taat dan tidak rela bayar utang suami saya, hidup saya akan terus terikat sama hutang. Ada kutuk yang membuat saya tidak bisa lepas. Tapi ketika saya taat, tiba-tiba Tuhan memberkati saya dengan luar biasa. Saudara, taat itu kunci yang luar biasa. Jadi saudara tidak usah takut. Tuhan punya segudang cara untuk memberkati kita. Tidak perlu nenek, tidak perlu kakek, tidak perlu usia berapa. Tuhan bisa memberkati kita asal kita taat. Saudara, yang terakhir dikatakan, maka aku akan mengajarkan jalanmu. Saudara, Alkitab itu mencatat orang-orang hebat dididik oleh opa omanya. Kalau saudara tahu kenapa Abraham itu punya iman yang berbeda dari bapaknya, Alkitab mencatat, saudara, karena Abraham dididik oleh Nuh. Saudara, dan kenapa Nuh punya iman yang hebat? Dia dididik oleh Henokh. Dan itu semua bukan orang tua. Saudara, itu semua opa dan oma. Sampai di dalam Alkitab dikatakan Timotius menjadi anak yang luar biasa karena dia dididik oleh siapa saudara? Saudara, oleh omanya Louis. Saudara, kalau saudara tahu dan baca sejarah, kenapa Daud berbeda dari adik-adik dari kakaknya? Saudara, karena Daud dididik juga oleh opanya dan oleh omanya. Karena itu saudara, kita tahu opa omanya Daud siapa? Rut, saudara, dan suaminya.
Dan karena itulah mereka menjadi generasi yang berbeda. Mereka jadi anak-anak yang ajaib. Mereka punya kebijaksanaan lebih di antara usia yang muda. Dan saudara itu punya kebijaksanaan yang lebih. Saudara punya wawasan yang lebih. Ingat ya kata-kata saya. Jangan minta anak kita mengerti kita. Pasti gak bisa. Kenapa? Dia belum melewati yang jalan yang kita lewati. Saudara bisa ngerti? Gak mungkin. Saudara begini, anak saya nih ya bu, udah umur 30 gak ngertiin kita. Ya gak mungkin. Kita udah 60. Kita udah 2 kali umurnya. Anak kita belum tahu rasanya bangun pagi pegel semua. Bukannya enak, betul kan? Saudara, anak kita gak tahu. Dia bilang ini, mama tidur melulu. Kenapa masih pegel? Dia nggak tahu. Kita nggak usah ngelakuin apa-apa, kaki cekat-cekot. Saudara, dia nggak tahu. Anak kita bilang, kenapa sih mama jalannya pelan? Dia nggak tahu. Buat melangkah aja sakit semua. Dan kita melangkah dengan, saudara ya, sebuah tekad. Jadi kalau kita berharap anak-anak kita, cucu kita mengerti kita, nggak mungkin. Tapi kita yang harus mengerti mereka. Tapi kalau saudara ini punya segudang pengalaman berjalan dengan Tuhan, mari wariskan itu. Wariskan itu ke anak, ke cucu. Maka saudara akan menjadi yang Alkitab katakan mengajar jalan Tuhan, yang membuat mereka mengenal kebenaran. Saya membaca buku-buku tentang ini dan ajaib. Saudara, dia di buku itu dibilang, saudara, hari itu Henokh setiap kali memanggil Nuh. Dan dia cerita tentang Tuhan yang bisa buat mujizat. Tentang Tuhan yang bisa melakukan apa saja. Saudara, dan ketika Tuhan bilang sama Nuh buat batra, orang lain sampai papa mamanya semua tidak percaya. Tapi Nuh dengan gampang percaya. Karena dia tahu semua pengalaman daripada Henokh. Kenapa Daud punya hati untuk mengampuni dan mengasihi saudara-saudaranya. Karena dia belajar dari Rut. Saudara, Rut bilang, kamu tidak tahu dulu hidupku seperti apa. Aku ini orang Moab dihina, dibilang anjing. Aku ini benar-benar gak ada artinya. Tapi ketika aku mencari Tuhan, aku mungut satu demi satu. Tuhan angkat aku. Mungkin berkali-kali dia bilang sama Daud, orang boleh hina kamu apapun, kalau kamu setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan angkat kamu sangat tinggi. Karena itulah Daud menggembalakan 2-3 ekor. Dia setia dalam perkara kecil. Siang ini saya berharap setiap opa dan oma wariskan sangat banyak kepada anakmu, kepada cucumu. Saya mau bersaksi sama saudara yang diwariskan oleh orang tua saya, oleh opa oma saya, tidak pernah uang. Saya tidak terima 1 sen pun warisan dalam bentuk uang. Tapi mereka mewariskan cinta akan Tuhan, mewariskan teladan, mewariskan doa, mewariskan saudara takut akan Tuhan. Saudara, saya ini belajar bagaimana kalau opa saya berdoa tuh sila seperti begini. Saudara, dan saya nanya opa kenapa, dia bilang lihat aja nanti kalau kamu besar ke Israel, mereka semua berdoa begini. Saudara, kenapa saya menyintai orang Israel? Karena opa saya banyak cerita tentang Israel, padahal opa saya gak pernah ke Israel. Saudara, ada warisan yang ajaib. Opa saya, kenapa saya jadi arsitek? Karena opa saya menceritakan, saudara, opa saya itu bukan arsitek, tapi dia bangun rumah
bersama Tuhan. Saudara, rumahnya tingkat 3, bayangin saudara. Dan dia bukan arsitek, enggak pakai satu pun arsitek. Dia bilang, saya nanya Tuhan, jadi saya bangun rumah seperti yang Tuhan ajarkan. Dan kalau saudara tahu, dia bangun rumahnya unik, tapi ternyata itu memang benar saudara. Saudara, setelah saya sekolah dan mempelajari, saudara, dia bata dan batu. Dia campur sama apa? Dia campur sama pasir, semen, dia campur sama ketan, dan dia campur sama gula. Ya, kalau zaman sekarang orang nggak masuk akal ya. Tapi kalau sudah tahu, sebenarnya itu juga ramuan untuk untuk Great Wall, saudara. Great Wall campurannya sama. Saudara, karena ketan, saudara itu punya bahan untuk rekat, tapi juga saudara dia punya tekstur. Ya, ini dalam sejarah, sehingga gempa seperti apapun tidak bisa hancur. Dan opa saya ini cuma diajarin Tuhan, dan dia bisa lakukan itu. Nggak ada, dia nggak pernah baca tentang Great Wall, tapi dia dengar Tuhan. Tuhan bilang bikin aja. Ya, kalau sekarang sudah bilang, Bu, kalau sekarang nggak usah, karena sekarang semennya, besi itu semuanya sudah dibuat untuk bisa seperti itu. Tapi hari itu tidak ada besi, saudara. Jadi mereka membangunnya, saudara, harus semen, pasir, campur ketan, campur gula. Dan saya cuma mau berkata, Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Kalau kita belajar berjalan bersama Tuhan, nanti Tuhan akan membawa kita dari satu kemenangan demi kemenangan. Dan kalau kita menang, kita bisa bersaksi buat anak cucu kita. Saya selalu punya prinsip, saya harus jadi teladan, karena teladan bicara lebih banyak dari semua perkataan. Amin.